Pak Gunarso datang ke istana bulan April 2017, diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Beliau membawa satu lukisan yang isinya Jokowi minum jamu. Ini lukisan yang menarik sebenarnya, berkaitan kehidupan pribadi Pak Jokowi. Dan di lukisan itu kita lihat Pak Jokowi tampil sebagai figur yang sederhana, ya, bajunya tetap tergulung, baju putih gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang kemudian Presiden sangat tertarik. Dan sebelumnya tentu Presiden sudah tahu dan mengenal karya-karya Pak Gunarso yang lain, ya. Dan saat itu beliau Pak Gunarso menyampaikan lukisan Pak Presiden. Dan Pak Gunarso ternyata juga pengagum Pak Jokowi gitu ya. Jadi banyak lukisan Pak Jokowi digambar atau di figur Pak Jokowi dilukis oleh Pak Gunarso, dan sekaligus tentang mendalang itu. Jokowi mendalang itu sebagai salah satu yang pesannya kuat supaya pemimpin itu punya watak astabrata yang seperti tadi disampaikan. Jadi beliau berharap kepemimpinan Indonesia menjadi kepemimpinan yang kuat, merakyat seperti Pak Jokowi. Lukisan ini menarik karena kita tahu Pak Jokowi dengan sederhana ya pakaiannya yang seperti biasa, baju putih, tapi di sini masuk ya, biasanya Pak Jokowi tidak pernah masukkan baju ke dalam gitu. Ini nggak tahu apa alasan Pak Gunarso kenapa bajunya Pak Jokowi dimasukkan. Biasanya lengannya tergulung seperti ini. Dan Pak Jokowi satu adalah pemimpin yang duduk bersama rakyat. Ini kalau kita lihat di sini, beliau duduk kan, posisinya tidak dibawakan tetapi mendatangi ini rakyat, simbol dari rakyat, UMKM, ekonomi kecil begitu. Ini yang penting sebenarnya dari pesan dari Pak Gunarso adalah pemimpin itu harus mendekat dengan rakyat, kemudian tidak berjarak dengan rakyat. Dan tentu saja yang menarik juga adalah minum jamu. Minum jamu kan obat, kita tahu kita kaya sekali dengan obat-obat tradisional, herbal, termasuk juga jamu yang sering juga diminum oleh Pak Jokowi, yaitu jamu yang diramu begitu, yang sudah banyak orang tahu, temulawak gitu ya. Nah ini menggambarkan itu. Tapi yang lain adalah karya ini juga memamerkan kekayaan warna dan budaya Indonesia ya. Ada payung, ada warna, ada perempuan, dan juga perempuan-perempuan yang kuat gitu ya. Karena perempuan kuat di gambar ini tentu saja adalah tukang jamunya sebagian besar perempuan, dan mereka mencari kehidupan untuk keluarganya, dan mereka adalah orang-orang yang hebat sebenarnya dalam konteks ini. Saya kira makna lukisannya itu, dan tidak lupa juga ini ada bebek yang ditampilkan, karena ini menurut saya pesan juga soal bebek ini, karena bebek adalah salah satu binatang yang ketika makan itu bisa selektif ya, bisa memisahkan antara mana batu, mana makanan gitu. Makanya pendeta-pendeta di Bali itu pasti boleh makan bebek gitu, daging bebek, yang ayam tidak gitu. Jadi ini menggambarkan ada satu filosofi juga, seorang pemimpin harus bisa memilah mana yang bisa dia makan, yang lain, dan digambarkan seperti ini. Saya kira itu apa yang tergambar dalam lukisan Pak Gunarso menurut perspektif saya. Sedikit banyak saya akan bercerita tentang Pak Nyoman Gunarso. Memang Pak Gunarso itu sejak lahir, sejak kecil ya, masih TK, anak lain masih bermain-main, tetapi dia akan melukis di tanah. Setelah agak besar, dia melukis pakai kertas dengan bahan-bahan tradisional yang dilakukan di kemasan, misalnya minyak yang dikasih api sampai hitam, dari daun tarum untuk biru, dari batu pere, dari akar tiba. Hal itu dilanjutkan sampai dia sudah menjadi pelukis benar-benar, masih dilanjutkan di lukisan watercolor pun masih pakai bahan-bahan tradisi. Untuk sampai dia terus setelah dia melukis, begitu dia lulus SMP,
umur 16 tahun pergi ke Jogja untuk sekolah di ASRI sampai menjadi asisten dosen. ASRI menjadi akademi, sekolah lagi sampai bachelor. ASRI menjadi STSRI, dia sekolah lagi sampai dokter Andes, melanjutkan ASRI menjadi isi, dia tetap menjadi dosen sampai mendapat gelar dokter honoris causa dari ISI Jogja. Mungkin Pak John menyaksikan waktu itu kita undang juga ke Jogja. Ini kembali lagi bahwa waktu beliau melukis, mulai sekolah, ada periode sekolah, langsung dilanjutkan periode offering, periode aringgit, sampai 7 periode. Tahun 98, akhir dia stroke. Waktu stroke itu mungkin seperti bayang-bayang, tapi bisa sehat kembali semula, dia melukis moksa. Selang berapa tahun dia stroke lagi, mungkin dia waktu koma itu mungkin dia lebih jelasnya melukis seperti alam-alam bidadari. Jadi dia melukis ke periode awal sampai akhir tapi ke titik sempurna. Tahun 2014 sakit stroke sangat berat. Dia sangat mimpi, akhirnya termimpi-mimpi bahwa kalau kehidupan di dunia ini, kehidupan rakyat ini akan bahagia kalau ada pemimpin yang demikian sayang, demikian perhatian pada rakyatnya. Kemudian dia ingat Pak Jokowi, waktu pameran keris di Jogja, dia diundang makan di kantor wali, di Solo. Dia diundang makan, bagaimana Bapak Jokowi betul-betul ramah. Melihat lagi setelah Bapak Jokowi menjadi gubernur, hari ulang tahun DKI, terjun ke selokan tanpa berpikir untuk bagaimana rakyat tertimpa banjir itu penderitaan. Lagi Bapak Nyoman Gunarsa melihat Bapak Jokowi menjadi presiden, tapi beliau tetap rendah, tetap kerakyatan. Akhirnya Bapak Jokowi melukis, Pak Nyoman melukis Bapak Jokowi sedang minum jamu, kerakyatan, duduk orang Jogja bilang duduk lesehan di pasar. Akhirnya diketahui lukisan itu oleh Pak Jokowi. Beliau malah senang. Tidak, seorang presiden dilukis di pasar, duduk minum jamu di antara pedagang, di antara rakyat. Tapi malah senang kami diundang ke istana. Sehingga saya bawa lukisan itu untuk digulung, diserahkan ke beliau. Masih sebagai seorang presiden dibilang, Pak Nyoman pelukis, sakit, jangan saya dikasih, saya beli untuk biaya berobat, tapi ya sesuai dengan gaji saya sebagai seorang presiden. Itulah Pak Jokowi. Akhirnya Pak Nyoman Nyoman Gunarsa berlanjut melukis Bapak Jokowi mendalang yang berjudul Astabrata. Bagaimana? Astabrata itu menceritakan nasihat Rama kepada Brata tentang sifat kepemimpinan seorang pimpinan yang baik. Seperti misalnya seorang pemimpin harus seperti matahari, bulan, langit, bintang, air, udara, tanah, bulan. Itu 8 sifat kepemimpinan. Bapak, terus setelah waktu kami menghadap ke istana, kami meminta Bapak Jokowi untuk meresmikan museum kontemporer yang dulu kami buat di Jogja tapi terlalu sibuk. Karena setelah bangun museum di Bali terlalu sibuk, museum itu kita bawa ke Bali. Bapak Jokowi mau meresmikan. Waktu di sana sebelum Bapak Jokowi meresmikan, kita tunjukin bahwa Pak Nyoman untuk tanda kesuksesan membuat candi, juga judulnya Astabrata, di mana pintu-pintunya itu semua mengenai prajurit Rama. Itu Bapak Jokowi sudah mau meresmikan. Jadi dia pelukis yang berani melukis seorang presiden duduk di pasar tapi Bapak Presiden menerima. Itu karya-karya dia. Saya kembali lagi. Waktu perjalanan Pak Nyoman melukis sampai sukses, dia kan sejak kecil hidup secara tradisi dekat dengan budaya. Akhirnya di dalam kesuksesan termimpi-mimpi untuk
membuat museum klasik Bali. Jadi mencari koleksi Bali-Bali. Apa-apa yang dilukis oleh leluhur kita, leluhur Bali, yang berupa artefak, di mana karyanya mengandung filosofi, nilai budaya, seni, agama, semua tercantum di situ. Untuk membuat museum, membuat dia konsen melukis. Untungnya kalau melukis cepat jadi, melukis banyak-banyak. Kebetulan waktu itu seluruh orang kalau ke Indonesia, ke Bali, pasti mencari lukisan Bapak. Jadi semua hasilnya itu kami pakai untuk membangun museum. Lebih Bapak terdorong melukis banyak-banyak karena termimpi-mimpi untuk melestarikan apa yang dibuat oleh leluhur, karya jenius dari pendahulu kita. Maka dia banyak-banyak melukis, juga menyimpan lukisan. Kami menyimpan lukisan, sudah berpikir kalau Bapak almarhum pasti ada tabungan yang dipakai untuk memelihara museum itu. Maka sekarang di waktu Bapak sudah almarhum, saya tetap menjalankan lukisan untuk memelihara museum. Sekarang diberi tempat oleh Pak Gusde untuk memamerkan, untuk melihat karya almarhum. Saya terima kasih kepada Pak Gusde. Jadi demikianlah niat kami untuk berpameran, dan kami menerima baik, berterima kasih kepada Pak Gusde. Terima kasih Pak. Itu saja cukup. Maaf saya tidak siap untuk memberi sambutan, jadi spontan saja. Jadi malam hari ini kita memberikan ruang kepada Pak Nyoman Gunarse. Sebenarnya ini merupakan konsep dari Santrian Galeri. Ini adalah art space, tempat kita untuk memberikan ruang kepada semua seniman-seniman yang mau maju, ya, dan juga yang sudah mempunyai nama. Jadi 22 tahun Gereja Santrian Galeri ini memberikan ruang baik kepada murid-murid, kepada seniman yang baru muncul, pada seniman-seniman yang sudah mempunyai nama, dan maestro-maestro seperti Pak Nyoman Gunarse ini. Kebetulan tahun ini kami diberikan kesempatan juga oleh Ibu Indrawati Gunarse, yang dimana sebelumnya tahun lalu kita sudah mengangkat Pak Made Wiyante, salah satu maestro kita. Pak Nyoman Gunarse, ya harus kita akui bahwa kiprah beliau sebagai seorang maestro itu jelas. Ya, perjalanan beliau yang panjang dari Sanggar Dewata sampai dikenal bukan hanya di Bali, nasional maupun internasional. Tentunya inilah kebanggaan buat kami juga. Jadi ruang itu sebenarnya diberikan kepada kami, bukan saya yang memberikan ruang pada Pak Gunarse. Nah, jadi kami berharap apa yang kita tampilkan pada malam hari ini tetap memberikan vibrasi. Begitu semangatnya Pak Gunarse tentang kebalian. Beliau selalu mengatakan tradisi Bali harus dipertahankan. Bagaimana kita lihat museum klasik Gunarse itu jelas sekali konsepnya, ya. Dan juga memberikan ruang kepada generasi-generasi muda juga untuk mengikuti jejak langkah beliau. Dan tentunya malam hari ini adalah sebuah kolaborasi, bukan saya yang memberikan ruang kepada beliau, tapi beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan karya-karya maha hebat dari Pak Nyoman Gunarse ini.